Stop pusing mikirin cicilan 5 strategi IRT mengelola finansial keluarga di era modern. Sebelum lanjut, pastikan Mom semua klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih. Dan yuk lanjut Moms. Pernah nggak sih malam-malam bukannya tidur tapi mata malah merem? Melek nahan pusing gara-gara bayangan tagihan dan cicilan yang berbaris rapi di kepala? Bagai barisan semut hitam, rasanya itu ya ampun, dada sesak luar biasa. Apalagi kalau membaca berita atau artikel keuangan belakangan ini yang menyebutkan kalau tingkat stres ibu rumah tangga zaman sekarang naik drastis cuma gara-gara urusan dompet yang makin menipis. Di tengah gempuran pay later, fenomena ini nyata banget di sekitar kita, di mana godaan diskon belanja online dan kemudahan kredit seringkali bikin kita terjebak dalam lingkaran setan yang bikin tidak tenang. Nah, makanya obrolan kita kali ini penting banget buat disimak sampai habis supaya kita bisa waras bareng-bareng menghadapi badai finansial era modern ini. Sebenarnya akar masalah kita itu seringkali bukan karena kurangnya uang, melainkan karena ada kebutuhan psikologis yang belum selesai di dalam hati kita sendiri. Kita sering merasa bersalah kalau tidak bisa membelikan mainan mahal buat anak, atau merasa minder kalau melihat status media sosial tetangga yang estetik abis. Secara tidak sadar, kita melarikan rasa cemas dan lelah itu ke tombol klik beli sekarang sebagai bentuk self-reward yang kebablasan. Padahal, ketenangan batin kita tidak bisa dibeli dengan barang-barang yang cicilannya bikin jantungan setiap awal bulan tiba. Strategi nomor 1 yang wajib kita lakukan adalah menyembuhkan dulu luka emosional, atau yang sering disebut dengan istilah belanja impulsif berbasis emosi. Contoh nyatanya begini, pas kita lagi berantem sama suami atau capek habis beres-beres rumah, tangan ini rasanya gatal sekali ingin buka aplikasi belanja online demi mencari kesenangan instan. Mulai sekarang, kalau emosi lagi naik, coba alihkan dengan tidur atau minum air putih 1 galon sekalian. Karena barang yang kita beli saat emosi itu biasanya cuma jadi pajangan berdebu yang menyisakan penyesalan mendalam. Langkah nomor 2 adalah dengan berani melakukan audit total terhadap semua pengeluaran tersembunyi yang sering tidak kita sadari. Coba deh cek mutasi rekening. Jangan-jangan kita masih bayar langganan aplikasi streaming video yang jarang ditonton, atau aplikasi edit foto premium yang cuma dipakai sekali dalam setahun. Uang receh puluhan ribu kalau dikumpulkan, itu bisa buat bayar listrik atau beli beras 1 karung. Jadi stop memaklumi bocor-bocor halus dalam dompet kita. Kemudian strategi nomor 3 yang tidak kalah ampuh adalah membuat sistem batasan ketat atau pembatasan kuota untuk gengsi sosial kita. Kadang kita memaksakan diri ikut arisan mewah atau beli baju seragam yang harganya selangit cuma karena takut dibilang tidak kompak sama lingkungan sekitar. Jujur saja, kalau kita jatuh miskin gara-gara bayar cicilan barang bermerek, mereka yang di media sosial itu tidak akan ada yang mau menyumbang beras ke rumah kita. Selanjutnya, poin nomor 4 adalah mulai menerapkan metode pemisahan dana secara fisik atau digital. Begitu uang bulanan masuk ke rekening, jangan pernah menyatukan uang belanja sayur harian dengan uang yang memang sudah dialokasikan khusus untuk membayar cicilan wajib. Kedengarannya sepele, tapi kebiasaan mencampur semua uang dalam satu wadah ini sering jadi awal dari masalah keuangan yang tidak terasa di awal, tapi dampaknya bisa panjang. Saat semuanya digabung, kita jadi sulit membedakan mana uang yang boleh dipakai hari ini dan mana yang sebenarnya haram disentuh karena sudah punya tujuan penting di masa dekat. Kalau semuanya dicampur dalam satu wadah, percaya deh, uang cicilan itu perlahan akan menghilang tanpa jejak yang jelas. Awalnya mungkin cuma terpakai sedikit, misalnya untuk tambahan belanja dapur atau jajan kecil yang kelihatannya tidak signifikan. Tapi lama-lama tanpa disadari, uang cicilan itu bisa berubah wujud jadi bakso, cilok, es kopi kekinian,
atau bahkan paket skincare yang tiba-tiba datang ke rumah. Kita sering merasa cuma ambil sedikit. Padahal kalau dikumpulkan, jumlahnya sudah cukup besar untuk bikin kita kelabakan saat tanggal jatuh tempo tiba. Lebih bahaya lagi, karena tidak ada batas yang jelas, kita jadi merasa semua uang itu masih aman dipakai. Padahal, sebenarnya kita sedang menggerus kewajiban sendiri. Ujung-ujungnya, saat harus bayar cicilan, kita panik mulai cari-cari sisa uang, bahkan mungkin harus menutup dengan utang baru. Siklus ini bisa terus berulang kalau tidak diputus dari sekarang. Solusinya sederhana, tapi sangat efektif. Pisahkan uang sesuai posnya sejak awal. Buat wadah yang berbeda, bisa berupa amplop, rekening terpisah, atau bahkan dompet digital yang berbeda. Anggap uang cicilan itu sudah hilang begitu dialokasikan bukan lagi milik kita untuk dibelanjakan. Dengan cara ini, kita melatih disiplin dan menjaga agar kebutuhan penting tetap aman, tanpa tergoda oleh pengeluaran kecil yang kelihatannya tidak berbahaya, tapi sebenarnya menggerogoti keuangan secara perlahan. Terakhir, strategi nomor 5 yang sangat krusial adalah membangun komunikasi yang transparan dan jujur dengan pasangan mengenai kondisi keuangan yang sebenarnya. Seringkali kita memilih diam dan menanggung beban pikiran sendiri karena gengsi, rasa tidak enak, atau takut memicu pertengkaran di dalam rumah tangga. Kita khawatir percakapan kecil tentang uang justru berubah menjadi perdebatan panjang yang melelahkan. Akhirnya, semua kecemasan itu kita simpan rapat-rapat, seolah dengan memendamnya masalah akan hilang dengan sendirinya. Padahal, justru disitulah beban itu perlahan menumpuk, membuat hati semakin sesak dan pikiran semakin penuh. Kita mencoba terlihat kuat di depan pasangan, berpura-pura semuanya baik-baik saja, padahal di dalam hati ada rasa cemas setiap kali mengingat tagihan yang belum terbayar. Setiap notifikasi atau amplop tagihan terasa seperti tekanan baru yang menambah beban mental. Tanpa disadari, kita memilih berjalan sendirian menghadapi semua itu, memikul kekhawatiran yang seharusnya bisa dibagi berdua. Padahal, menghadapi badai tagihan bersama suami jauh lebih ringan dibandingkan kita harus menangis sendirian di pojokan kamar mandi sambil memandangi slip tagihan. Dengan saling terbuka, kita tidak hanya berbagi masalah, tetapi juga membuka peluang untuk mencari solusi bersama. Percakapan yang mungkin terasa menegangkan di awal justru bisa menjadi jembatan untuk saling memahami kondisi satu sama lain. Ketika kita berani jujur dan berbicara dari hati ke hati, kita memberi kesempatan bagi pasangan untuk ikut terlibat, mendukung, dan berjalan bersama melewati masa sulit. Karena pada akhirnya, rumah tangga bukan tentang siapa yang paling kuat menanggung beban, tetapi tentang bagaimana dua orang saling menguatkan, saling mendengar, dan saling menggenggam ketika keadaan terasa paling berat. Dari semua pembahasan tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa mengelola keuangan di era modern ini bukan melulu soal angka matematika, melainkan soal bagaimana kita mengendalikan ego dan emosi di dalam dada. Kadang kita perlu sedikit menertawakan diri sendiri yang seringkali lebih panik kehilangan kuota internet daripada kehilangan tabungan masa depan anak. Tapi tidak apa-apa. Namanya juga proses belajar menjadi pribadi yang lebih bijak. Yang penting kita punya niat kuat untuk berubah ke arah yang lebih baik. Mulai hari ini, mari kita bangkit bersama, buang semua gengsi kosong, dan bangun kembali semangat untuk menciptakan keluarga yang merdeka dari cemasnya cicilan, demi masa depan yang penuh senyuman. Terima kasih, Moms. Semua sudah menemani dan mendengarkan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman lain ya.